Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Kamang TV dimanapun berada, berjumpa kembali bersama kami Sultan RA. Pada saat ini kami sedang berada di SMK IT Al-Hizar Boarding School yang berada di CG Jorong Dalam Koto, Kenegarian Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam. Di samping saya pada saat ini sudah hadir Bapak Pimpinan atau Mudir dari SMK IT Al-Hizar. Perkenalkan, kami pimpinan atau mudir SMK IT Al-Hizar, Dasri SHI. Pak Dasri, Ya, ini Pak. kan sekolah ini kita ingin tahu ya, masyarakat ingin tahu. Ini sekolah ini sudah berapa lama nih Pak? Ya, kalau sekolah ini sudah jalan 3 tahun. Saat ini dengan jumlah siswa sekitar 31 orang. 31 orang. Sekolah ini dengan siswa 31 orang, sekarang ini fasilitasnya yang sudah ada di sekolah ini seperti apa fasilitasnya Pak? SMK IT Al-Hizar dengan memiliki 2 jurusan, yaitu agribisnis dan pariwisata syariah. Dengan fasilitas hari ini yang telah ada itu 1 unit lokal dengan jumlah 3 ruang lokal, lalu 1 unit musala, ada 1 unit asrama, juga ada GOR, juga 1 unit perkantoran, serta dilengkapi dengan labor komputer. Kalau staf pengajarnya berapa orang itu Pak? Staf pengajar, tenaga pendidikan dan kependidikan yang ada di SMK IT Al-Hizar Boarding School ada sebanyak 13 orang. 13 orang. Itu para staf pengajar atau guru-gurunya dari mana, atau daerah apa? Masyarakat di sekitaran sini, atau ada yang agak jauh? Untuk tenaga pendidikan dan tenaga pengajar di sini, ada masyarakat di sekitar sekolah, dan juga ada yang berasal dari kecamatan di luar Kecamatan Kamang Mage, kayak dari Ampe Angke, itu ada. Tadi dengan staf pengajar sekian tadi Pak ya, mungkin kita juga ingin tahu seperti apa sih keunggulan sekolah ini Pak? SMK IT Al-Hizar itu sekolah kejuruan yang mempunyai 2 jurusan yang tidak ada di SMK lainnya. Ya, itu jurusan pertama itu agribisnis, itu tentang bagaimana pengembangan dan pengelolaan sebuah usaha bisnis, bisnis pertanian, mulai dari proses pengolahan lahan sampai nanti bagaimana pemasaran hasil pertanian. Lalu ada pariwisata syariah, itu nanti membimbing anak-anak di sini bagaimana mereka bisa membukakan sebuah usaha wisata yang bisa mereka kembangkan nanti di daerah mereka. Karena hari ini kita lihat kan di berbagai daerah itu sedang maraknya sekali kegiatan Pok Darwis. Kita mengharapkan alumni kita yang tamat dari SMK IT Al-Hizar ini, setelah mereka tamat nanti bisa berkontribusi dengan masyarakat mereka dalam mengembangkan, memajukan Pok Darwis yang ada di daerah mereka, mungkin sampai dengan bagaimana nanti pengelolaan dengan konsep syariahnya gitu. Nah itu. Kemudian untuk mendukung itu semua, maka kami di sekolah SMK IT Al-Hizar ini mempunyai program unggulan. Ya, karena kita boarding school itu artinya kan pesantren. Maka kami punya program unggulan itu, pertama itu tahfiz. Tahfiz. Kemudian ada lagi dakwah. Kemudian ada lagi nanti bidang entrepreneur. Mendidik mereka menjadi pebisnis atau pengusaha setelah mereka selesai dari sini gitu. Dengan harapan apa? Kami inginnya nanti alumni ini tidak ada yang menganggur. Artinya mereka tamat di sini, kalau mereka pun tidak kuliah, dengan skill yang kami berikan di sini, mereka bisa bekerja dengan skill dan ilmu yang mereka dapatkan di SMK ini. Tuh. Berarti ya sekolahnya di samping belajar materi di dalam kelas juga nanti akan ditunjang dengan praktek lapangan. Praktek lapangan. Artinya kalau tadi praktek lapangan seperti agrobisnis atau pertanian tadi, nanti kan mereka akan praktek ya Pak? Berarti lahannya juga cukup ada. Di sini. Langsung praktek gitu. Ya, praktek. Jadi SMK ini dengan lahan seluas 2,5 hektar lebih kurang, ini sudah ada lahan olahraga, fasilitas olahraga, ada lahan praktek untuk anak agribisnis. Juga nanti kami siapkan
ada labor yang kami siapkan untuk prakteknya anak-anak pariwisata syariah. Gitu. Tadi untuk mencapai siswa yang lulusan di sini nanti selepas dari sekolah dia menjadi orang yang katakanlah dia mungkin tidak bisa melanjutkan kuliah dan sebagainya, berarti mereka nanti selesai sekolah sudah siap bekerja di lapangan, seperti itu Pak. Nah, untuk mencapai supaya siswa ini selesai dari sekolah ini menjadi orang yang siap pakai di lapangan, kiat-kiat apa aja yang dilakukan Pak? Untuk nyapai itu, maka dalam proses pendidikan kita di SMK IT Alisar ini memakai konsep 30% materi atau teori, 70% praktek gitu. Makanya anak kita setelah mereka belajar di lokal tentang materi berbagai hal yang berkaitan dengan kejurusan mereka, lalu mereka akan praktek di lapangan. Ya, kayak anak agribisnis, mereka akan turun ke lahan, mereka akan mengolah lahan, bercocok tanam, melakukan pemeliharaan, dan nanti sampai memanen. Nanti bagaimana kiat mereka untuk memasarkan apa yang mereka usahakan di lahan mereka. Kalau anak-anak pariwisata, mereka nanti akan dibimbing bagaimana melayani tamu, atau bagaimana menjadi pemandu wisata, dan bagaimana nanti menjadi mengembangkan, memasarkan wisata yang ada di daerah mereka. Itu nanti ada juga praktek. Misalnya nanti prakteknya tidak ada di sini, mereka akan dibawa keluar praktek gitu. Hal itu. Jadi sehingga nanti ada jam prakteknya mereka di luar, ada prakteknya mereka di lingkungan sekolah ini. Nah, itu untuk mencapai apa yang di goal kita, melahirkan alumni SMK ini yang siap bekerja setelah mereka selesai dari sini. Nah, itu. Ya, untuk menjadikan seorang siswa yang seperti yang Bapak sampaikan ini kan suatu hal yang nggak mudah. Iya, Pak. Pasti di situ ada ada kendala atau semacam tantangan. Nah, dalam kondisi saat ini tantangan seperti apa yang Bapak hadapin? Tantangan hadapi adalah pertama itu berkaitan dengan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan jurusan gitu ya. Terutama guru-guru yang memahami betul bagaimana pendidikan tentang kepariwisataan. Lalu guru-guru yang paham tentang bagaimana sebuah agribisnis yang ideal gitu. Itu pertama tantangannya. Yang kedua, dari segi fasilitas sarana prasarana. Untuk lahan praktek kami masih kurang. Kelengkapan praktek kami masih kurang. Jadi ini ditantang sendiri, maka kami mencoba bagaimana bisa anak-anak ini bisa keluar, kami bawa praktek keluar untuk mereka puas untuk praktek gitu kan. Karena kalau dibiarkan di sini mungkin tidak cukup dengan prasarana yang ada. Itu. Kemudian dalam proses pendidikan, karena kita berbicara nanti ada e-bisnis di sini, ada entrepreneur, otomatis kita membutuhkan jaringan internet. Nah, sementara ini kita punya labor komputer, cuman kita belum punya akses jaringan internet, sehingga terpaksa anak itu harus mengakses dengan gadget, walaupun gadget ini tidak baik untuk sebuah lembaga pendidikan. Cuma keterbatasan itulah, maka terpaksa kami mengizinkan mereka belajar menggunakan gadget. Nah, karena komputer ada, cuman ada jaringan internetnya. Jadi kedepannya itu yang kami butuhkan untuk pengembang sekolah ini ke depan. Nah, untuk butuh jaringan internet sehingga anak-anak kita dalam belajar mereka tidak terganggu oleh gadget ini lagi. Itu. Ya, tadi tantangannya salah satu yang kita dengar tadi ya masalah jaringan ya internet. Iya, betul, ini salah satu tantangan juga ya. Artinya yang dibutuhkan saat ini jaringan belum sampai ke sini ya. Iya. Ya ini mungkin perlu kita pikirkan bersama ya Pak. Solusi apa yang kita cari supaya nanti untuk memudahkan ya komunikasi dan informasi buat anak-anak atau siswanya ke depan nanti ya. Salah satu solusi yang telah kami lakukan adalah mencoba kerjasama dengan sebuah founder Telkomsel. Cuma belum ada titik terangnya lagi. Walaupun kami sudah bikin surat, sudah meng-ACC dengan wali nagari gitu ya. Tapi hari ini kami belum mendapatkan jawaban. Maka mungkin akan dilakukan langkah-langkah lain untuk itu. Gitu. Oke, mudah-mudahan nanti untuk pihak-pihak terkait bisa membantu, bisa bekerja sama untuk bisa membantu pihak sekolah terkait kebutuhannya dengan jaringan. Ya, Pak, tadi kita sudah bicara banyak yang sudah disampaikan tadi. Otomatis ya ke depan seperti apa? Nah, di sini harapannya Bapak sebagai pimpinan di sini ke depannya seperti apa harapannya, Pak? Karena saat ini kita sedang menghadapi tahun ajaran baru, ya, artinya tahun keempat dari SMK IT Alisar ini, kita berharap bagaimana semua fasilitas yang ada yang menunjang terhadap prestasi proses belajar mengajar bisa terlengkapi.
berkat dorongan berbagai pihak untuk kemajuan sekolah ini. Kemudian kita berharap jumlah murid kita bisa meningkat di tahun ajaran baru 2025-2026 ini gitu. Jadi itu harapan kami dengan adanya sekolah ini, ya satu-satunya dengan jurusan yang berbeda dengan SMK lain, kita mengharapkan mendapatkan murid yang banyak untuk tahun ajaran ini. Di sana ya seperti disampaikan tadi, sekolah SMK IT ini dengan jurusannya tidak banyak, maksud saya tidak sama dengan sekolah-sekolah SMK lainnya, perlu jadi pertimbangan buat para siswa baru untuk tahun ajaran ke depan. Jadi tantangan atau materi yang akan diajarkan di sini cukup berbeda dengan sekolah-sekolah SMK lainnya. Semoga seperti yang disampaikan Bapak Pimpinan tadi, ke depan SMK IT ini bisa menerima siswa lebih banyak, dan otomatis juga kita berharap SMK IT ini bisa lebih maju dan lebih sukses lagi. Baik pemirsa Kemang TV, tadi sudah sama-sama kita dengar, kita simak perbincangan saya dengan Bapak Dasri sebagai pimpinan SMK IT Al-Izhar ini. Kita berharap dengan tayangan ini dan informasi ini, semoga SMK IT ke depan lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi, dan siswanya juga semakin banyak, dan menghasilkan siswa-siswa yang nanti setelah selesai lulus di sini ini menjadi orang-orang yang siap bekerja di lapangan maupun yang mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin itu saja Pak Dasri. Yep. Terima kasih banyak atas informasinya. Ya. Semoga ke depan tambah sukses dan tambah baik lagi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Kamang TV, tadi sudah sama-sama kita simak bincang-bincang saya dengan pimpinan SMK IT Al-Izhar Boarding School, dan di samping saya sudah hadir Muhammad Hussein, Datuk di Pucuk, salah satu pendiri sekolah SMK IT Al-Izhar Boarding School ini. Oke, Nyi Puja sebagai ketua yayasan.
Artinya dulu awalnya awalnya ada sekolah ini dari mana awalnya dulu? Oh, baiklah di sana Kamang TV. Awalnya jalan awal berdirinya sekolah ini yaitu ada gagasan atau ide dari saudara Novi Irwan ya. Waktu itu beliau anggota DPRD Agam. Kemudian saya masih tinggal di Jakarta. Beliau ke tempat saya ke kantor berbincang-bincang dengan Bapak Novi Irwan. Beliau ingin mendirikan sekolah di kampung, tapi beliau terkendala masalah tanah. Oleh sebab itu, dalam pembicaraan saya dengan Bapak Novi Irwan, saya sampaikan kepada beliau, kalau masalah lokasi atau lahan di kampung ada, tapi saya harus musyawarah dulu dengan keluarga saya, keluarga kaum Datuk Mengkudun, untuk menyerahkan tanah, mendirikan sekolah. Alhamdulillah dalam perjalanan, saya musyawarah dengan Datuk Mengkudun dan keluarga, beliau merestui untuk lahan yang ada di Naai ini kita jadikan sekolah, mana tujuannya adalah untuk kemajuan pendidikan di kampung halaman kita. Oke, ya di situ tadi kan berawal dari bincang dengan saudara Novi, ya beliau ada ide ingin mendirikan sekolah dan nyambung dengan ini sebagai katakanlah yang punya lahan. Nah dari bincang ini makanya dengan bincang-bincang ini ada niatan mau merealisasikan cita-cita ini. Artinya ketika Nyi Datuk tadi sudah diskusi dengan kaum, makanya mulailah mengeksekusi rencana ini. Nah, ketika awal itu kendala apa yang ada? Artinya ini kan awalnya suatu proses yang cukup berat. Awal itu apa aja yang dilakukannya setelah diskusi dengan keluarga? Adapun kendala yang sangat berat waktu itu yaitu merintis atau meratakan lahan, yang mana lahannya kan belum rata, masih semak-semak. Oleh itu kendalanya waktu itu meratakan. Saya juga harus membebaskan beberapa lahan, terutama lahan buat jalan menuju lokasi, karena sebelum itu kan lahannya jalan setapak. Nah, jadi kendalanya atau perjuangannya lah harus minta lahan ke orang yang ada pinggir jalan kiri kanan supaya mau menyerahkan lahan mereka ke sekolah. Kemudian udah diserahkan tentu dengan ada hitam di atas putihnya. Nah, jadi itulah kendalanya dalam waktu membuka lahan ini. Kemudian dalam perjalanan alhamdulillah terbuka lahan. Tentu untuk tahap berikutnya tentu dalam masalah pembangunannya. Pembangunan kami juga sama keluarga berembuk sama Bapak Novi Irwan. Alhamdulillah ada aja bantuan dari mana-mana ada bantuan. Kami juga terima kasih. Maka sampai dengan sekarang ini. Oke, saat ini sudah berjalan 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun ya, artinya tadi kita sudah sama-sama dengar juga, sudah ada siswa, sudah ada ruang-ruang kelas, sudah ada fasilitas-fasilitas untuk proses belajar dan mengajar. Mungkin kita juga ingin tahu, untuk ini suatu hal yang nggak mudah, butuh tenaga, energi, dan biaya. Nah, untuk biaya sampai saat ini fasilitas yang sudah ada, dari mana dan kendalanya seperti apa ya? Masalah kendala atau biaya. Pertama biaya untuk pembangunan sarana prasarana ya. Kalau sarana prasarana mungkin dari donatur juga ya. Dari donatur. Ada donatur, ada dari keluarga, ada dari anggota yayasan, ada juga anggota yayasan. Kemudian masalah untuk operasional sekolah, kami juga sampai sekarang masih mengharapkan bantuan dari para donatur untuk kegiatan operasional, karena sekolah kita sampai tahun ketiga ini anak-anaknya masih biayanya masih gratis untuk sekolah kita. Untuk tahun-tahun pertama kemarin itu masih gratis ya? Masih gratis tahun pertama sampai 2 ketiga ini masih gratis. Jadi itulah kendala pasang surut
untuk biaya pendidikan di sekolah kita ini. Dengan fasilitas tadi ya, mulai kelas, kantor, ruang praktek dan sebagainya sudah sebagian sudah ya, mungkin masih ada 1-2 yang saya lihat tadi dalam proses pembangunan seperti masjid dan asrama. Nah, ke depan rencana pengembangannya seperti apa ini, Nya? Baiklah, untuk kedepannya kami sekarang masih melengkapi sarana dan prasarana sekolah. Kemudian sekarang kami masih membangun masjid ya, masih dalam pembangunan masjid lantai 2. Itu pun masih kekurangan biaya kami. Tapi alhamdulillah biaya itu ada aja bantuan dari para donatur atau masyarakat yang terutama yang peduli atas masjid, terhadap pendidikan. Kemudian masalah masjid, kemudian masalah sarana-prasarana lagi, kemudian kami butuh asrama. Yang mana sekarang asrama yang udah ada asrama putra. Sementara asrama putri kami belum punya. Oleh sebab itu kami untuk kedepannya insya Allah akan membangun asrama untuk putri. Oleh sebab itu kepada masyarakat yang peduli tentang pendidikan dimanapun berada, kami mohon bantuannya bagaimana sekolah kita ini ke depannya lebih sarana prasarananya lebih lengkap. Oke, dengan kita lihat ya lahan yang masih cukup luas ini, ke depan ini dengan lahan yang luas ini ada rencana ya, artinya pemanfaatan tanah dan lingkungannya, apa rencana yang lainnya? Untuk kedepannya pemanfaatan lahan yang luas ini, di samping lahan yang udah terfokus buat lahan sekolah, kami juga dari pihak yayasan membuka unit usaha yayasan, yaitu bisnis center untuk sesuai dengan jurusan pariwisata syariah ya. Jadi di bukit ini akan dimanfaatkan untuk wisata syariah. Yang mana sekarang alhamdulillah kami udah mulai membuka lahan ke atas untuk menanam bibit durian atau manggis dan jenis buah-buahan lain udah mulai ditanam. Mudah-mudahan dengan ada unit usaha yayasan ini dapat membantu sebagian nanti operasional sekolah kita. Oke, jadi ya di sana tadi dengan lokasi yang cukup luas ini, saya lihat di sini juga memang masih banyak yang bisa dimanfaatkan tadi, seperti pengembangan nanti unit bisnis dengan penanaman durian, dan di sini saya lihat juga durian-durian yang lama juga sudah cukup banyak. Mudah-mudahan ke depan dengan pengembangan dari segi bisnisnya, dengan mulai sekarang penanaman durian, mungkin berapa tahun ke depan insya Allah nanti termasuk penghasil durian. Itu yang kita harapkan dan kita doakan. Nah, tadi mungkin terakhirnya dalam suatu tujuan otomatis ada harapan. Nah, harapan di akhirnya atau ke depannya seperti apa harapan ini ada tuh sebagai yayasan ini ke depan? Baiklah, untuk harapan kami sebagai yayasan ke depannya, kami ingin sekolah ini ke depannya lebih maju dan berkembang. Karena sesuai dengan cita-cita kami atau cita-cita saya pribadi, saya ingin meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, terutama masa pendidikan, khususnya untuk masyarakat di Kamangilya ini. Bagaimana sekolah ini menjadi sekolah kebanggaan, sekolah berkebanggaan bagi masyarakat negeri Kamangilya, bahwa SMK IT pun ada di negeri Kamangilya. Jadi harapan kami, dukungan kami kepada semua masyarakat, khususnya Kamangilya dan umumnya seluruh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, mari kita saling bantu masalah pendidikan di SMK IT Al-Izhar Boarding School yang berada di Naia, Jorong Dalam Koto, negari Kamangilya ini. Baik, Dunsana Kamang TV, sama-sama sudah kita simak tadi perbincangan saya dengan Nya Pucyo sebagai Ketua Yayasan SMK IT Al-Izhar Boarding School, yang mana sama-sama kita berdoa, sama-sama kita berharap semoga ke depan SMK IT ini menjadi sekolah unggulan terbaik yang berada di sekitaran Tilatang Kamang, Bukit Tinggi, Sumbar, dan sekitarnya. Untuk kepada semua masyarakat dimanapun berada, mari kita dukung dunia pendidikan kita ke depan lebih baik,
menghasilkan siswa-siswa yang bisa siap bekerja di lapangan maupun siap bekerja sebagai pengusaha dan sebagainya. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Dunsana Kamang TV, tadi sudah sama-sama kita ikuti bincang-bincang kami dengan pimpinan dan Ketua Yayasan SMK IT Al-Izhar Boarding School. Semoga tayang ini bisa membawa informasi dan bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa buat semua subscriber Kamang TV, jangan lupa like dan komen dan share video-video Kamang TV. Mohon maaf lebih dan kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.